Di video ini saya tidak akan menjual Linux kepada kamu. Saya hanya akan bercerita jujur tentang pengalaman saya, kenapa saya pindah, apa yang berubah, dan kenapa setelah 4 tahun saya tidak pernah balik ke Windows lagi. Kalau di akhir video kamu masih tidak tertarik, tidak apa-apa, tapi kalau kamu penasaran tetap tonton sampai habis. Jadi mari saya mulai dari awal. Waktu itu saya baru saja mulai kuliah di jurusan Teknik Informatika. Laptop saya ThinkPad T430 ini sudah mulai terasa berat. Windows saya sering lemot, sering minta update di waktu yang paling tidak tepat, dan storage-nya mulai penuh karena file-file sistem yang tidak saya mengerti fungsinya. Saya ingat satu momen yang cukup membuat frustasi. Saya sedang mengerjakan tugas coding, deadline-nya 2 jam lagi, dan tiba-tiba Windows memutuskan untuk melakukan update secara otomatis tanpa izin, dan proses itu memakan waktu hampir 40 menit. Itu bukan cerita yang unik. Saya yakin banyak dari kalian yang pernah mengalami hal yang sama. Selain masalah update, ada beberapa hal lain yang mulai mengganggu saya waktu itu. Masalah pertama, performa di hardware lama. Windows, apalagi Windows 10 dan 11, dirancang untuk hardware yang terus berkembang. Tapi bagi yang punya laptop lama seperti saya, setiap update justru membuat sistem terasa lebih berat, bukan lebih baik. RAM 8GB yang harusnya cukup untuk kerja sehari-hari terasa sesak karena Windows sendiri sudah memakan 2-4GB hanya untuk sistem dasar. Masalah kedua, biaya lisensi dan software. Sebagai mahasiswa waktu itu, saya juga mulai sadar bahwa banyak software yang saya butuhkan untuk kuliah itu berbayar. Masalah Microsoft Office, Adobe, software design, semuanya punya harga yang tidak murah kalau dibeli secara sah. Dan saya tidak mau bergantung pada software bajakan. Bukan hanya soal legalitas, tapi juga soal keamanan. Saya pertama kali mendengar tentang Linux dari seorang teman kuliah. Waktu itu dia menunjukkan laptopnya yang juga tidak terlalu bagus, tapi berjalan sangat mulus. Tampilannya berbeda dari Windows, lebih bersih, lebih cepat. Saya tanya, itu pakai apa? Dia jawab, Linux, gratis. Saya tidak langsung tertarik. Waktu itu Linux di bayangan saya adalah sistem operasi untuk programmer tingkat tinggi yang hafal ratusan perintah terminal. Tapi rasa penasaran itu tidak hilang. Beberapa minggu kemudian, di tengah frustasi dengan Windows yang lagi-lagi bermasalah, saya memutuskan untuk mencoba. Saya download ISO Linux Mint, burn ke flash disk, dan boot laptop dari flash disk itu. Saya masih ingat momen pertama kali desktop Linux Mint muncul di ThinkPad saya. Bersih, responsif, dan yang paling mengejutkan, laptop yang sama terasa seperti baru. Saya tidak langsung uninstall Windows. Saya dual boot dulu, artinya 2 sistem operasi hidup berdampingan di laptop yang sama, dan saya memilih mana yang mau dipakai saat menyalakan laptop. Selama 3 bulan pertama, saya masih sering balik ke Windows untuk hal-hal tertentu. Tapi lama-lama saya menyadari bahwa hampir semua yang saya butuhkan bisa dilakukan di Linux Mint. Dan seiring waktu, Windows saya tidak pernah dibuka lagi. Sampai satu hari, saya memformatnya dan mengisi semua storage dengan Linux Mint. Itu sekitar 4 tahun lalu, dan sejak hari itu, saya tidak pernah menyesal. Sekarang, Linux itu bukan satu sistem operasi. Linux adalah keluarga besar. Ada ratusan distro, singkatan dari distribusi, yang masing-masing punya tampilan, filosofi, dan target pengguna yang berbeda. Ubuntu untuk pengguna umum, Fedora untuk yang ingin selalu pakai teknologi terbaru, Arch untuk yang ingin kontrol penuh dan tidak takut konfigurasi manual, Kali Linux untuk keamanan dan penetration testing, dan Linux Mint untuk, menurut saya, siapapun yang ingin pengalaman Linux yang paling mudah dan paling mirip dengan Windows tanpa kehilangan kekuatan Linux yang sesungguhnya. Ada 4 alasan konkret kenapa saya pilih Linux Mint dan kenapa saya masih memakainya sampai sekarang. Alasan pertama, sangat ringan untuk hardware lama. Linux Mint, terutama edisi XFCE, bisa berjalan lancar di RAM 4GB. Di hardware T430 saya, 8GB. Sistem berjalan dengan sangat nyaman. Penggunaan RAM sangat idle saat tidak ada aplikasi terbuka, hanya sekitar 700 MB sampai 1GB. Bandingkan dengan Windows yang bisa memakan 2-3GB hanya untuk sistem dasar.
Alasan kedua, tampilan yang familiar. Linux Mint punya tampilan desktop yang sangat mirip dengan Windows. Ada taskbar di bawah, ada menu start, ada sistem try. Kalau kamu baru pindah dari Windows, kamu tidak akan merasa asing. Kamu bisa langsung produktif tanpa harus belajar antarmuka dari nol. Alasan ketiga, stabilitas yang sangat baik. Linux Mint dikenal karena sangat stabil, tidak sering crash, tidak ada update yang merusak sistem, dan versi long term support atau LTS-nya didukung selama 5 tahun. Artinya, kamu bisa pakai sistem yang sama selama bertahun-tahun tanpa khawatir tiba-tiba tidak didukung lagi. Alasan keempat, ekosistem software yang lengkap. Hampir semua software yang kamu butuhkan untuk kerja dan belajar tersedia di Linux, dan sebagian besar gratis. LibreOffice untuk dokumen, GIMP untuk desain gambar, Inkscape untuk vektor, VS Code untuk coding, VLC untuk multimedia, Thunderbird untuk email. Dan seiring saya mendalami Linux, saya menyadari bahwa untuk keperluan saya sebagai guru dan desainer, Linux Mint sudah lebih dari cukup. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Linux bukan sistem operasi yang sulit. Linux adalah sistem operasi yang berbeda, dan bedanya itu kalau kamu mau meluangkan waktu untuk belajar, akan memberi kamu kebebasan dan produktivitas yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, dan kamu tidak butuh laptop baru untuk memulainya. Kalau kamu sudah sampai di sini, terima kasih sudah menonton.